Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel 101 Kisah Nyata. Di sini, kami akan membagikan kisah-kisah inspiratif, penuh makna, dan diangkat dari kehidupan nyata. Setiap cerita hadir untuk memberikan pelajaran, motivasi, serta membuka mata hati kita tentang arti kehidupan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Hidup di desa kecil memang seringkali penuh keterbatasan. Di sanalah seorang gadis sederhana bernama Sinta tinggal bersama ibunya. Rumah mereka tak besar, hanya sebuah bangunan kayu tua dengan atap yang mulai bocor di sana-sini. Lantai tanah yang setiap musim hujan berubah menjadi becek, serta perabotan seadanya, menjadi saksi betapa sederhana kehidupan mereka. Meski demikian, Sinta tumbuh sebagai gadis yang penuh kasih sayang dan memiliki hati yang lembut. Sejak kecil, ia terbiasa membantu ibunya yang sakit-sakitan. Sang ibu menderita penyakit yang membuat tubuhnya lemah dan sering terbaring di tempat tidur. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Sinta bekerja serabutan. Kadang ia membantu tetangga memanen padi, kadang membersihkan rumah orang di desa, bahkan sering juga menerima upah kecil hanya dengan menjaga anak-anak tetangga. Apapun ia lakukan asalkan bisa membawa pulang uang, meski jumlahnya tidak seberapa. Namun, semakin hari, kondisi ibunya semakin mengkhawatirkan. Obat-obatan dari puskesmas sering tidak cukup, sementara dokter menyarankan perawatan lebih lanjut yang membutuhkan biaya besar. Di titik inilah Sinta mulai merasa putus asa. Ia sadar, dengan penghasilan yang hanya cukup untuk makan sehari-hari, mustahil baginya membiayai pengobatan yang lebih layak. Setiap malam, saat ibunya sudah tertidur, Sinta duduk di teras rumah sambil memandang langit desa yang dipenuhi bintang. Dalam hatinya, ia sering berdoa dan bertanya pada diri sendiri, sampai kapan keadaan ini akan terus berjalan. Ia ingin sekali memberikan kehidupan yang lebih baik untuk ibunya. Ia ingin ibunya bisa merasakan tidur di ranjang yang nyaman, bisa makan makanan bergizi setiap hari, dan mendapatkan perawatan medis yang layak. Di tengah rasa putus asa itu, muncullah sebuah harapan. Beberapa pemuda dan pemudi di desanya sering pergi ke luar negeri menjadi tenaga kerja. Ada yang pulang membawa kisah sukses, bisa membangun rumah permanen, membeli tanah, bahkan menyekolahkan adik-adiknya hingga kuliah. Sinta yang mendengar cerita itu mulai berpikir, bagaimana jika ia juga mencoba peruntungan yang sama? Menjadi seorang TKW mungkin bukan hal mudah, tapi bagi Sinta, itu adalah pintu kesempatan. Ia membayangkan, dengan bekerja di negeri orang, ia bisa mengirim uang rutin untuk pengobatan ibunya. Ia bisa memperbaiki rumah mereka yang hampir roboh, dan mungkin suatu hari nanti, ia bisa membuka usaha kecil di kampung halaman. Harapan itu begitu kuat, membuat hatinya bersemangat meski jalan yang harus ditempuh tampak berat. Dengan tekad itu, Sinta pun mendatangi sebuah agen penyalur tenaga kerja yang ada di kota kabupaten. Perjalanan ia tempuh menggunakan bus tua yang penuh sesak oleh penumpang. Di sepanjang perjalanan, wajahnya penuh harap, meski ada rasa cemas yang tak bisa ia sembunyikan. Ia membawa tas kecil berisi beberapa pakaian sederhana dan sedikit uang hasil tabungan. Baginya, ini adalah awal dari langkah besar yang mungkin bisa mengubah nasibnya dan ibunya. Sesampainya di kantor agen, ia melihat banyak gadis desa lain yang memiliki mimpi sama. Ada yang tampak percaya diri, ada yang gelisah, dan ada juga yang seperti dirinya, masih canggung, bingung dengan suasana baru. Sinta mengantre dengan sabar sambil membawa map berisi fotokopi ijazah SMP, kartu identitas, dan dokumen lain yang diminta. Namun, ketika gilirannya tiba dan ia duduk di hadapan petugas agen, hatinya mulai ciut. Petugas itu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Dari pengalaman kerja, kemampuan bahasa asing, hingga keahlian rumah tangga, Sinta menjawab dengan jujur. Ia tidak pernah bekerja di luar negeri, tidak bisa bahasa asing, bahkan pengalamannya hanya membantu tetangga di desa. Jawaban itu membuat petugas menghela napas panjang. Dengan wajah sedikit meremehkan, ia berkata bahwa Sinta terlalu polos, belum siap mental, dan tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk dikirim ke luar negeri. Kata-kata itu menusuk hati Sinta seperti pisau. Harapannya yang begitu besar terasa hancur dalam sekejap. Ia hanya bisa menunduk, menggenggam erat map dokumen yang dibawanya, menahan rasa malu bercampur kecewa. Ketika keluar dari kantor agen, langkah Sinta terasa berat.
Ia melihat gadis-gadis lain yang diterima tampak sumringah, sementara dirinya hanya bisa menatap kosong ke arah jalan. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ditahan. Ia merasa gagal, merasa tidak berguna, bahkan merasa tidak mampu membahagiakan ibunya. Namun, di balik kesedihan itu, Sinta tidak ingin menyerah begitu saja. Dalam hatinya ia berkata, jika jalan menjadi TKW tertutup, mungkin masih ada jalan lain yang bisa ia tempuh. Ia hanya perlu tetap berusaha, tetap berdoa, dan percaya bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Dan benar saja, keputusan kecil untuk tidak menyerah itulah yang akhirnya membawa Sinta pada sebuah perjalanan tak terduga. Sebuah perjalanan yang kelak akan mempertemukannya dengan seseorang yang sama sekali tidak ia bayangkan. Seseorang yang hidupnya sangat berbeda darinya, tetapi justru menjadi bagian penting dalam takdir hidupnya. Hari-hari setelah penolakan dari agen tenaga kerja terasa berat bagi Sinta. Ia pulang ke desa dengan hati yang hancur, tetapi tetap berusaha menyembunyikan kekecewaan dari ibunya. Di hadapan ibunya, ia tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Namun, ketika malam tiba, saat ia sendiri di kamar kecil yang dindingnya sudah mulai rapuh, air matanya selalu jatuh tanpa bisa ditahan. Meski begitu, Sinta tidak ingin terjebak dalam kesedihan terlalu lama. Ia masih harus mencari jalan lain. Ia sadar, hidup tidak akan berhenti hanya karena sebuah penolakan. Maka dengan semangat yang tersisa, ia kembali ke kota untuk mencari pekerjaan lain. Apa saja, asalkan halal dan bisa menghasilkan uang untuk kebutuhan ibunya. Di tengah pencariannya, sebuah kesempatan datang tanpa diduga. Ia mendengar bahwa sebuah rumah sakit besar di kota sedang membutuhkan pekerja tambahan. Bukan perawat profesional, melainkan tenaga pendamping atau asisten untuk menjaga pasien tertentu. Posisi itu tidak membutuhkan ijazah tinggi ataupun keterampilan khusus. Yang terpenting adalah sabar, telaten, dan mau tinggal di rumah sakit dalam jangka waktu yang lama. Sinta yang mendengar informasi itu langsung mencoba peruntungan. Dengan pakaian sederhana dan wajah penuh harap, ia melangkahkan kaki menuju rumah sakit. Jantungnya berdegup kencang, antara ragu dan yakin. Sesampainya di sana, ia harus mengantre bersama beberapa pelamar lain. Dari penampilannya, jelas sekali Sinta berbeda dengan pelamar lainnya yang tampak lebih rapi dan berpendidikan. Namun tidak mundur, wawancara berlangsung sederhana. Sinta ditanya tentang latar belakangnya, alasan mencari pekerjaan, dan kesediaannya untuk bekerja penuh waktu. Dengan polos, ia menceritakan tentang ibunya yang sakit, dan bagaimana ia hanya ingin mencari nafkah dengan cara yang baik. Kejujuran itu membuat salah seorang pihak rumah sakit tersentuh. Akhirnya, meski tanpa pengalaman, Sinta diterima untuk ditempatkan di ruang perawatan khusus. Saat pertama kali melangkah ke ruang VIP itu, Sinta tertegun. Ruangan tersebut jauh berbeda dengan ruang perawatan biasa. Dindingnya putih bersih, ranjang pasiennya canggih, lengkap dengan berbagai alat medis yang asing baginya. Aroma obat dan suara mesin pemantau detak jantung membuat suasana terasa menegangkan. Di sana, terbaring seorang pria muda dengan wajah tampan namun pucat. Tubuhnya lemah, tak bergerak sedikit pun. Hanya ditemani suara mesin yang menandakan ia masih hidup. Pria itu bernama Arga Pratama, seorang CEO muda yang sudah koma selama 1 tahun penuh. Namanya begitu besar di dunia bisnis, dikenal sebagai sosok tegas, cerdas, dan ambisius. Namun kini, semua kejayaan itu seolah sirna, berganti dengan kesunyian di ruang perawatan yang sepi. Sinta memandangnya dengan rasa iba. Baginya, meski ia tak mengenal siapa pria itu, melihat seseorang terbaring tak berdaya begitu lama, tentu menimbulkan perasaan haru. Dalam hati, ia bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang pria yang tampaknya berasal dari keluarga kaya raya, dengan kehidupan yang sempurna, kini hanya bisa terbaring tanpa daya? Hidup memang penuh rahasia, pikirnya. Awalnya, tugas Sinta hanya sederhana. Ia diminta membantu membersihkan tubuh pasien, menjaga kebersihan ruangan, dan mendampingi perawat profesional yang sesekali masuk memeriksa kondisi Arga. Namun, hari demi hari, ia tuh mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Saat ia duduk di samping ranjang sambil mengganti handuk basah di kening Arga, ia merasakan sebuah keheningan yang dalam. Seolah-olah, meski tak bergerak, pria itu mendengar setiap gerakannya. Sinta mulai terbiasa bercerita. Awalnya hanya sepatah dua patah kata, sekadar ucapan sederhana seperti, "Hari ini cuacanya cerah," atau "Aku baru saja menghubungi ibu di desa." Namun, lama-kelamaan, ia mulai berbicara lebih banyak. Ia menceritakan tentang masa kecilnya, tentang perjuangannya mencari pekerjaan, hingga tentang ibunya yang sakit. Mungkin bagi orang lain,
berbicara pada seseorang yang tak memberi respons dianggap sia-sia. Tapi bagi Sinta itu terasa melegakan. Ia merasa ada telinga yang mendengar meski tanpa jawaban. Ia tidak sadar bahwa kebiasaan kecil itu menjadi awal dari ikatan emosional yang perlahan tumbuh. Para perawat lain di rumah sakit sering berbisik, heran melihat betapa sabarnya gadis desa itu merawat pasien yang sudah koma begitu lama. Banyak orang sudah menyerah, bahkan ada yang menganggap menjaga pasien koma tidak lebih dari rutinitas tanpa arti. Namun bagi Sinta, setiap sentuhan dan perhatian yang ia berikan adalah sebuah doa, sebuah harapan bahwa suatu hari nanti keajaiban akan datang. Hari-hari terus berlalu. Sinta semakin terbiasa dengan rutinitas barunya. Setiap pagi ia menyeka wajah Arga dengan lembut. Setiap siang ia mengganti selimutnya. Dan setiap malam ia duduk di kursi samping ranjang sambil berdoa. Ia tak pernah mengeluh, meski lelah sering datang. Baginya, pekerjaan itu bukan hanya soal gaji, tapi juga tentang perasaan tulus yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Tanpa disadari, langkah kecil Sinta yang awalnya hanya sekadar mencari pekerjaan demi menghidupi ibunya, kini membawanya ke dalam cerita yang jauh lebih besar. Sebuah cerita yang akan mengubah jalan hidupnya, dan juga jalan hidup pria yang terbaring koma di hadapannya. Pertemuan tak terduga ini menjadi awal dari sebuah kisah panjang, kisah yang penuh air mata, doa, perjuangan, dan keajaiban yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari Sinta di rumah sakit mulai berjalan dengan pola yang sama. Tetapi anehnya, ia tidak pernah merasa bosan. Pagi hari, ia bangun lebih awal daripada perawat lain, merapikan dirinya seadanya, lalu berjalan menuju ruang VIP, di mana Arga Pratama terbaring. Pintu ruangan itu seakan sudah menjadi pintu baru dalam hidupnya. Setiap kali ia membukanya, ada rasa tanggung jawab, ada rasa harapan, dan entah bagaimana, ada pula rasa tenang yang sulit ia jelaskan. Rutinitasnya tampak sederhana. Ia membersihkan tubuh Arga dengan hati-hati, menyisir rambutnya agar tetap rapi, mengganti pakaian dan selimutnya, lalu memastikan semua peralatan medis bekerja dengan baik. Tapi di balik kesederhanaan itu ada sesuatu yang berbeda. Setiap sentuhan kecil yang ia lakukan bukan sekadar kewajiban pekerjaan, melainkan doa yang tersembunyi dalam hatinya. Ia selalu berharap sentuhannya mampu membawa sedikit kehangatan ke dalam tubuh yang sudah lama tak bergerak itu. Hari-hari berikutnya, Sinta mulai menemukan kebiasaan baru. Ia suka duduk di kursi samping ranjang sambil bercerita. Awalnya hanya tentang hal-hal kecil, seperti suasana desa tempat tinggalnya, sawah yang mulai menguning menjelang panen, atau anak-anak tetangga yang sering bermain layangan di sore hari. Ia berbicara dengan nada lembut, seolah pria yang koma itu bisa mendengarkan setiap katanya. "Pak, kalau di desa sekarang sedang musim hujan, sawah pasti becek sekali. Tapi tanaman padi tumbuh subur. Dulu waktu kecil, aku sering ikut ayah main lumpur di sawah sambil bantu-bantu menanam. Rasanya rindu sekali saat itu." Begitu kira-kira celoteh Sinta saat mengusap tangan Arga yang dingin. Lama-kelamaan, ceritanya semakin panjang. Ia mulai terbuka tentang dirinya, tentang perjuangan mencari kerja, tentang penolakan yang ia alami saat ingin menjadi TKW, hingga tentang rasa takut kehilangan ibunya. Ia tidak tahu kenapa begitu mudah berbicara kepada pria yang bahkan tidak bisa menatapnya kembali. Mungkin karena ia merasa aman, tidak ada penilaian, tidak ada cemooh, hanya keheningan yang membuatnya leluasa menuangkan isi hati. Beberapa kali, perawat lain masuk ke ruangan dan menatap heran. Mereka berbisik di luar, bertanya-tanya untuk apa Sinta repot-repot bercerita pada pasien koma. Tapi Sinta tidak peduli. Baginya berbicara pada Arga bukanlah sesuatu yang sia-sia. Justru, semakin ia bercerita, semakin ia merasa lega, seolah beban hidup yang ia pikul perlahan menjadi lebih ringan. Ada satu malam yang tak pernah ia lupakan. Saat itu hujan deras mengguyur kota. Suara petir sesekali terdengar, membuat suasana rumah sakit semakin sunyi. Sinta duduk di kursi samping ranjang dengan mata sembab karena seharian menahan rindu pada ibunya. Dengan suara bergetar, ia berdoa di samping Arga. "Pak, aku tidak tahu apakah Bapak bisa mendengar atau tidak. Tapi kalau Bapak bisa, aku mohon, bangunlah. Bukan hanya untuk keluarga Bapak, tapi juga agar aku percaya bahwa keajaiban itu ada. Kalau Bapak bangun, aku akan yakin bahwa doa bisa mengubah segalanya. Aku akan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya yang berusaha." Kata-kata itu terucap begitu saja, penuh perasaan. Air mata mengalir di pipinya, menetes di atas tangan Arga yang ia genggam erat. Entah mengapa, saat itu ia merasa ada sedikit gerakan pada jari Arga.
Sangat kecil, hampir tak terlihat. Sinta terperanjat, namun ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir mungkin hanya refleks tubuh semata. Meski begitu, momen itu membuat hatinya bergetar. Ada sesuatu yang berbeda, seolah semesta memberi tanda. Sejak malam itu, kasih sayang Sinta kepada Arga tumbuh semakin kuat. Ia tidak lagi melihat Arga hanya sebagai pasien yang harus dirawat, tetapi sebagai sosok manusia yang butuh kehadiran, butuh kehangatan, dan butuh seseorang yang percaya padanya. Sinta mulai memperlakukan Arga seakan ia benar-benar mendengar. Ia menyanyikan lagu-lagu daerah dengan suara lirih, membacakan doa sebelum tidur, bahkan sesekali bercanda seakan Arga akan membalas dengan senyuman. "Pak Arga, kalau Bapak dengar, jangan marah ya kalau aku cerewet. Aku hanya tidak mau ruangan ini terlalu sepi. Sepi itu membuat hati sakit. Jadi biar aku saja yang banyak bicara," ucapnya sambil tersenyum, meski tak ada jawaban yang datang. Waktu berjalan, dan perlahan, ikatan itu semakin terasa nyata. Sinta yang awalnya hanya datang demi mencari nafkah, kini merasakan sebuah hubungan emosional yang dalam. Ia belajar bahwa merawat bukan hanya tentang menjaga fisik, tapi juga tentang memberi energi, memberi semangat, bahkan memberi harapan. Kasih sayang yang tumbuh itu membuat dirinya berubah. Icipi menjadi lebih sabar, lebih tegar, dan lebih kuat menghadapi kenyataan hidup. Di dalam hatinya, ia tahu, meski Arga belum membuka mata, kehadirannya di sana tidaklah sia-sia. Ada sesuatu yang terus menghubungkan mereka. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Kasih sayang yang tulus itu akhirnya menjadi cahaya kecil di tengah kegelapan. Cahaya yang perlahan menghidupkan ruang VIP yang tadinya hanya sunyi dan dingin. Dan tanpa disadari, cahaya itu bukan hanya menerangi hati Sinta, tapi juga mulai menyentuh hati pria yang terbaring dalam diam. Kasih sayang itu, yang lahir dari ketulusan seorang gadis desa, menjadi fondasi dari sebuah keajaiban besar yang perlahan mendekat. Sebuah keajaiban yang kelak akan mengubah hidup keduanya untuk selamanya. Malam itu berbeda dari malam-malam biasanya. Sinta duduk di kursi samping ranjang Arga seperti biasa, namun hatinya terasa jauh lebih rapuh. Seharian ia menahan rindu pada ibunya di desa, yang kabarnya semakin sering jatuh sakit. Telepon dari tetangga membuat pikirannya kacau. Ibunya butuh perawatan lebih intensif, tapi Sinta hanya bisa mengirim uang seadanya dari gajinya di rumah sakit. Air matanya menetes tanpa bisa ia cegah. Ia menggenggam tangan Arga yang dingin dan pucat, lalu berkata lirih dengan suara bergetar, "Pak Arga, aku tidak tahu apakah Bapak bisa mendengar, tapi malam ini aku benar-benar lelah. Aku ingin menyerah, tapi aku tidak boleh. Ibu menungguku. Hidupku bergantung pada pekerjaan ini. Dan entah kenapa aku juga merasa Bapak pun bergantung padaku." Suara tangisnya memenuhi ruang VIP yang biasanya sepi. Ia menunduk, meneteskan air mata di atas punggung tangan Arga. Ia terus berdoa dalam hati, memohon agar Tuhan menolongnya, menolong ibunya, dan juga menolong pria yang terbaring di depannya. Saat itulah sesuatu yang tidak pernah ia duga terjadi. Jari tangan Arga yang digenggamnya tiba-tiba bergerak pelan. Sangat kecil, nyaris tidak terlihat. Tapi Sinta merasakannya jelas. Ia sontak mengangkat wajahnya, matanya membelalak penuh harap. Pak Arga, Bapak dengar aku?" Tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi mesin pemantau detak jantung yang tetap berdetak stabil. Sinta mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin hanya gerakan refleks. Namun hatinya berkata lain. Ada perasaan kuat bahwa pria itu mendengar jerit hatinya. Sejak malam itu, semangat Sinta bangkit kembali. Ia semakin rajin berbicara, semakin sering membacakan doa, bahkan membawakan bacaan dari buku-buku sederhana yang ia pinjam dari perpustakaan rumah sakit. Ia ingin menghadirkan suasana hangat di dalam ruangan yang sebelumnya begitu dingin. Hari-hari berlalu, dan keajaiban kecil mulai tampak. Dokter yang rutin memeriksa kondisi Arga sempat tercengang ketika mendapati adanya peningkatan aktivitas otak pada grafik pemantauan. Perubahan itu tidak besar, namun cukup untuk menjadi harapan. Meski dokter tetap berhati-hati, Sinta semakin yakin bahwa Arga merespons kehadirannya. Pernah suatu siang, ketika Sinta sedang bercerita tentang ibunya yang pandai membuat sayur asem, ia merasa mata Arga bergerak sedikit di balik kelopak yang tertutup rapat. Ia terdiam, menatap dengan jantung berdegup kencang. Mungkin itu hanya halusinasi, pikirnya. Namun, di dalam hati, ia percaya ada kehidupan yang sedang berusaha kembali muncul. Malam demi malam, Sinta tak pernah lelah menemani. Kadang ia tertidur di kursi dengan tangan tetap menggenggam tangan Arga. Kadang ia terbangun hanya untuk memastikan selimutnya rapi.
Dalam setiap gerakan kecil yang muncul, Sinta selalu melihat secercah harapan. Hingga suatu malam yang sunyi, saat bulan menggantung indah di langit kota, keajaiban itu benar-benar terjadi. Sinta sedang membacakan doa dengan suara lirih, lalu bercerita tentang betapa rindunya ia pada ibunya. Air matanya kembali jatuh. Ia menyeka pipinya, lalu berkata dengan tulus, "Pak Arga, kalau memang Bapak bisa mendengar, tolong buktikan bahwa doa tidak sia-sia. Buktikan bahwa keajaiban itu nyata." Tiba-tiba, tubuh Arga bergerak sangat pelan. Kelopak matanya yang selama setahun tertutup mulai bergetar. Napas Sinta tercekat. Ia berdiri, mendekat, dan menatap wajahnya dengan penuh rasa tidak percaya. Perlahan, kelopak mata itu terbuka, menyingkap sepasang mata yang sayu namun hidup. Sinta menutup mulutnya, air matanya jatuh semakin deras. "Ya Tuhan, Bapak bangun," ucapnya sambil terisak. Mesin pemantau berbunyi lebih cepat, tanda bahwa ada perubahan signifikan pada tubuh Arga. Perawat dan dokter segera dipanggil. Mereka bergegas masuk ke ruangan dengan wajah penuh keterkejutan. Mereka hampir tidak percaya, pasien yang selama setahun penuh hanya terbaring koma kini membuka mata. Namun, lebih dari semua itu, bagi Sinta, momen tersebut adalah jawaban doa-doanya. Ia merasa seakan Tuhan benar-benar mendengar setiap tangis dan harapannya. Ia merasa perjuangannya tidak sia-sia. Di balik tatapan samar Arga yang baru saja sadar, ada sesuatu yang berbeda. Matanya yang masih lemah pertama kali menangkap sosok Sinta di sampingnya. Meski suaranya belum keluar, ada sejenis kehangatan di dalam tatapan itu. Seolah-olah tanpa kata, ia ingin berkata, "Aku mendengarmu. Aku kembali karena dirimu." Keajaiban itu mengubah segalanya. Bagi dokter dan keluarga Arga, ini adalah keajaiban medis. Tapi bagi Sinta ini lebih dari sekadar ilmu pengetahuan. Ini adalah bukti bahwa kasih sayang yang tulus mampu menembus batas yang tidak bisa dijangkau logika manusia. Hari itu menjadi titik balik, bukan hanya bagi Arga yang akhirnya kembali dari tidur panjangnya, tetapi juga bagi Sinta. Ia sadar hidupnya akan berubah. Apa yang awalnya hanya niat untuk mencari nafkah dan menyelamatkan ibunya, kini membawanya pada kisah yang jauh lebih besar. Kisah tentang cinta, keajaiban, dan takdir yang mempertemukan dua dunia yang berbeda. Hari-hari setelah Arga membuka mata menjadi awal yang penuh kejutan bagi semua orang. Kabar bangunnya seorang CEO muda yang koma selama 1 tahun penuh menyebar cepat. Tidak hanya di dalam rumah sakit, tetapi juga keluar. Para dokter menyebutnya sebagai sebuah keajaiban medis, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Namun bagi Sinta itu bukan sekadar berita. Itu adalah momen yang mengikat hatinya lebih dalam dengan pria yang selama ini ia rawat penuh kasih. Arga mulai menjalani masa pemulihan. Tubuhnya masih lemah, otot-ototnya kaku karena terlalu lama tidak digunakan. Setiap gerakan kecil adalah perjuangan besar. Kadang ia harus belajar kembali untuk menggerakkan tangan, mengangkat kepala, bahkan sekadar berbicara dengan suara pelan. Dalam setiap tahap itu, Sinta selalu ada di sisinya. Ia bukan hanya asisten atau pendamping pasien, melainkan sosok yang benar-benar memberikan semangat dari hati. Awalnya, Arga merasa bingung. Saat pertama kali benar-benar sadar, ia melihat gadis sederhana duduk di samping ranjangnya, dengan mata sembab karena terlalu sering menangis. Arga yang terbiasa dikelilingi oleh orang-orang berpakaian rapi, sekretaris dengan jas elegan, atau dokter dengan seragam putih bersih, tentu merasa asing dengan keberadaan gadis desa berhati tulus itu. Namun, semakin lama ia memperhatikan, semakin ia merasa tenang dengan kehadirannya. Suatu pagi, ketika Sinta sedang menyuapkan bubur dengan sabar, Arga memberanikan diri berbicara dengan suara yang masih serak. "Siapa kamu?" tanyanya pelan. Sinta tersenyum, meski hatinya bergetar mendengar suara itu untuk pertama kalinya. "Saya Sinta, Pak. Orang yang merawat Bapak selama Bapak tidur panjang." Arga terdiam, menatap wajah polos di depannya. Ada rasa heran, ada pula rasa kagum. Baginya, sulit dipercaya ada orang asing yang dengan setia menemaninya tanpa imbalan besar, hanya dengan kesabaran dan ketulusan. Hari-hari pemulihan Arga menjadi lebih hangat karena kehadiran Sinta. Ia bukan hanya membantunya secara fisik, tetapi juga memberi cerita dan warna dalam setiap jam yang terasa berat. Ketika fisioterapi membuat tubuhnya sakit, Sinta akan menghiburnya dengan kisah-kisah lucu tentang masa kecil di desa. Ketika Arga merasa lelah, Sinta akan membisikkan doa dan kata-kata semangat yang membuat hatinya lebih kuat. Dalam proses itu, Arga mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Selama ini, kehidupannya penuh dengan kesibukan, rapat bisnis, kontrak besar,
dan persaingan yang keras. Hidupnya berputar di antara angka-angka, laporan, dan ambisi yang tiada henti. Namun, setelah koma panjang dan merasakan kehadiran Sinta, ia menyadari ada hal-hal sederhana yang selama ini ia abaikan. Ia mulai menghargai arti sebuah perhatian kecil. Sentuhan lembut ketika Sinta merapikan selimut, senyum tulus yang muncul setiap kali ia berhasil menggerakkan tangannya, atau bahkan sekadar cerita sederhana tentang sawah, ayam berkokok, dan bau tanah basah setelah hujan di desa. Semua itu, yang dulu mungkin tidak pernah ia pikirkan, kini terasa sangat berharga. Namun kebingungan juga menghantui Arga. Ia tidak mengerti mengapa gadis itu begitu peduli padanya. Ia bukan siapa-siapa bagi Sinta. Mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda. Ia adalah pewaris perusahaan besar dengan kehidupan serba mewah, sedangkan Sinta hanyalah gadis desa yang datang ke kota karena terpaksa mencari nafkah. Pertanyaan itu terus berputar di benaknya. Suatu sore, saat sinar matahari masuk dari jendela kamar VIP, Arga mencoba membuka pembicaraan. "Sinta, kenapa kamu mau merawat aku? Kamu bisa saja mencari pekerjaan lain yang lebih mudah." Sinta terdiam sejenak, lalu menunduk sambil tersenyum tipis. "Karena saya percaya setiap orang berhak ditemani, Pak. Waktu pertama kali melihat Bapak, saya merasa Bapak sangat kesepian. Dan entah kenapa, hati saya tidak tega membiarkan Bapak sendirian begitu lama." Jawaban itu membuat hati Arga tersentuh. Ia tidak terbiasa dengan kata-kata tulus tanpa pamrih. Selama ini, orang-orang di sekelilingnya selalu memiliki tujuan. Ada maksud tersembunyi di balik setiap kebaikan. Namun gadis di depannya berbeda. Ia memberi tanpa mengharapkan balasan. Hari-hari berjalan, dan hubungan mereka semakin erat. Meski Arga masih berjuang dengan pemulihan fisik, semangatnya tumbuh karena Sinta. Ia mulai menantikan cerita-cerita gadis itu setiap hari, mulai merasa nyaman mendengar suaranya, bahkan merasakan kekosongan ketika Sinta harus pulang sejenak untuk beristirahat. Bagi Sinta, dunia ini juga terasa baru. Ia yang terbiasa hidup di desa dengan segala kesederhanaannya, kini berada di lingkaran kehidupan orang kaya dengan fasilitas serba lengkap. Ia belajar hal-hal baru, dari cara menggunakan peralatan rumah sakit hingga memahami istilah medis sederhana. Tapi lebih dari itu, ia belajar mengenal sosok pria yang selama ini hanya ia dengar dari gosip perawat atau berita di televisi. Sinta menyadari, di balik nama besar Arga Pratama sebagai CEO sukses, ada sisi manusia yang rapuh, yang bisa jatuh, bahkan terpuruk. Ia juga belajar bahwa kekayaan dan jabatan tidak bisa menjamin kebahagiaan. Semua itu terlihat jelas dari tubuh Arga yang sempat tak berdaya selama 1 tahun penuh. Perlahan, dunia keduanya mulai menyatu. Sinta yang polos dan sederhana mengajarkan arti ketulusan kepada Arga. Sementara Arga dengan segala keterbatasannya dalam pemulihan, memberikan Sinta pemahaman baru tentang arti kekuatan dan ketabahan. Mereka berdua hidup dalam dunia yang berbeda, namun ikatan yang tumbuh di antara mereka melampaui perbedaan itu. Di dalam hati, baik Sinta maupun Arga mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan sekadar hubungan passion dan perawat, bukan sekadar rasa iba atau rasa terima kasih. Ada benih kasih sayang yang tumbuh diam-diam, disirami oleh doa, kesabaran, dan keajaiban yang telah mereka alami bersama. Momen itu menjadi awal perjalanan baru bagi mereka berdua. Dunia yang berbeda, kini mulai dipertemukan oleh takdir, seolah semesta sengaja menyatukan langkah mereka untuk sebuah alasan yang lebih besar. Setelah melewati masa-masa pemulihan awal, kehidupan Arga perlahan kembali mendapat perhatian besar dari publik. Berita tentang bangunnya seorang CEO muda setelah koma selama 1 tahun penuh menjadi topik hangat di berbagai media. Surat kabar, televisi, hingga media sosial ramai membicarakan keajaiban ini. Banyak yang menyanjung, banyak pula yang penasaran. Namun, di balik rasa syukur dan kebahagiaan itu, sebuah ujian mulai muncul. Kehidupan Arga tidak lagi sama, terutama sejak keberadaan Sinta mulai diketahui banyak orang. Awalnya, Sinta tidak begitu memperhatikan sorotan orang-orang di sekitarnya. Baginya, tugas utamanya adalah menemani Arga melewati masa pemulihan. Namun semakin lama tatapan aneh mulai ia rasakan. Beberapa perawat berbisik-bisik ketika ia lewat, ada pula yang sengaja menatap sinis. Sinta hanya bisa menunduk, berpura-pura tidak mendengar. Ia tahu, dunia yang sedang ia masuki bukanlah dunia yang biasa ia hadapi. Ujian pertama datang dari keluarga Arga sendiri. Suatu sore, ketika Arga sudah cukup kuat untuk duduk di kursi roda, ibunya datang.
Nyebat Ratna Pratama, seorang wanita anggun berkelas dengan pakaian elegan, menatap tajam ke arah Sinta begitu pertama kali bertemu. Pandangannya penuh selidik, seolah sedang menilai dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Siapa dia?" tanya ibunya dengan suara tegas kepada Arga. Sinta yang berada di dekat kursi roda segera menunduk. Ia bisa merasakan aura dingin yang keluar dari wanita itu. Arga menoleh sebentar, lalu menjawab pelan. "Dia, Sinta, Bu. Orang yang merawatku selama aku koma." Alih-alih berterima kasih, wajah Nyinan Ratna justru mengeras. Ia menatap Sinta dengan tatapan tajam, lalu berkata dengan nada dingin, "Terima kasih sudah membantu. Tapi mulai sekarang, biar perawat profesional yang mengurus Arga. Kamu tidak perlu lagi berada di sini." Ucapan itu menusuk hati Sinta. Ia hanya bisa menelan ludah, menunduk, dan mundur beberapa langkah. Arga tampak gelisah, tapi tubuhnya masih terlalu lemah untuk membantah dengan keras. "Bu, tanpa Sinta aku mungkin tidak akan bisa bertahan. Dia sudah banyak menolongku." Namun ibunya tidak bergeming. "Kamu butuh tenaga medis, bukan seorang gadis desa yang tidak jelas latar belakangnya. Dunia kita berbeda, Arga. Jangan biarkan ada orang asing memanfaatkan keadaanmu." Kata-kata itu membuat Sinta merasa kecil, seolah segala yang ia lakukan selama ini tidak ada artinya. Malam itu ia menangis sendirian di kamar kecilnya. Hatinya hancur, bukan karena dirinya dipandang rendah, tetapi karena ia merasa tidak diinginkan di sisi Arga, orang yang sudah ia anggap penting dalam hidupnya. Konflik tidak berhenti sampai di situ. Beberapa orang dalam perusahaan Arga mulai merasa resah dengan keberadaan Sinta. Mereka khawatir gadis itu akan mempengaruhi keputusan Arga jika ia kembali memimpin. Pisik-pisik negatif semakin keras terdengar, bahkan sampai ke telinga media. Artikel-artikel bermunculan dengan judul sensasional. CEO muda bangun dari koma, ditemani gadis misterius, atau siapa perempuan sederhana di samping pewaris perusahaan besar. Bagi Sinta, semua itu terasa seperti badai besar. Ia hanyalah seorang gadis desa yang tidak terbiasa dengan sorotan dan fitnah. Ia hanya ingin bekerja dengan tulus, namun justru dianggap pengganggu. Di sisi lain, Arga yang masih dalam pemulihan juga merasakan tekanan besar. Ia ingin membela Sinta, tetapi tubuhnya belum cukup kuat. Ia juga harus menghadapi tuntutan dewan direksi yang mendesaknya segera kembali bekerja. Mereka menilai bahwa perusahaan tidak bisa terus-menerus menunggu, apalagi dengan gosip yang beredar luas. Suatu malam, Arga dan Sinta duduk berdua di taman rumah sakit. Lampu redup, udara malam terasa dingin, dan suasana begitu hening. Arga menatap Sinta dengan wajah serius. "Sinta, maafkan aku. Karena keberadaanku, kamu harus menerima perlakuan yang tidak adil." Sinta menggeleng pelan, mencoba tersenyum meski hatinya sedih. "Jangan minta maaf, Pak. Saya ikhlas. Dari awal saya tidak pernah berharap apa-apa. Saya hanya ingin membantu Bapak sampai benar-benar pulih." Arga terdiam lama. Ada rasa sakit yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia tahu, gadis di sampingnya bukan orang biasa. Ketulusannya terlalu dalam untuk diukur dengan logika dunia yang penuh kepentingan. Hari-hari berikutnya semakin sulit. Nyinan Ratna beberapa kali mendesak agar Sinta segera pergi, bahkan menawarkan sejumlah uang agar ia meninggalkan Arga. Tawaran itu membuat hati Sinta semakin hancur. Ia tidak bisa menerima bahwa ketulusannya dianggap bisa dibeli. Namun ia juga sadar dirinya tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawan. Konflik batin mulai melanda Sinta. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah kehadirannya justru menyulitkan Arga? Apakah sebaiknya ia pergi agar Arga tidak terus dipandang negatif oleh orang-orang sekitarnya? Setiap malam pertanyaan itu menghantuinya. Sementara itu, Arga berjuang meyakinkan keluarganya bahwa Sinta bukan orang asing yang berbahaya. Kalau bukan karena dia, mungkin aku masih terbaring tak berdaya. Dia bukan sekadar perawat, Bu. Dia temanku. Orang yang membuatku merasa hidup lagi. Namun ibunya tetap keras kepala. "Teman seperti itu tidak pantas untukmu, Arga. Kamu pewaris perusahaan besar. Kamu harus memikirkan citra dan masa depanmu. Jangan hancurkan semuanya hanya karena perasaan sesaat." Kata-kata itu semakin menambah beban Arga. Ia merasa terjebak di antara dunia yang berbeda. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan Sinta yang tulus menemaninya. Di sisi lain, ia harus menghadapi tekanan keluarga, perusahaan, dan pandangan masyarakat. Di titik inilah, keduanya benar-benar diuji. Sinta diuji dengan kesabaran dan keikhlasannya, sementara Arga diuji dengan keberanian untuk memilih jalannya sendiri. Apakah mereka akan menyerah pada perbedaan dan tekanan?
Atau justru bertahan dan melawan demi sebuah ketulusan yang jarang ditemukan di dunia yang penuh kepura-puraan? Konflik itu belum menemukan jawaban. Namun hari-hari terasa semakin menegangkan bagi Sinta dan Arga. Tekanan datang dari berbagai arah, terutama dari keluarga Arga dan lingkungan bisnis yang terus mempermasalahkan keberadaan gadis desa itu. Sinta semakin merasa dirinya hanyalah duri dalam daging. Ia ingin bertahan, tapi ia juga tidak ingin menjadi alasan Arga kehilangan kepercayaan dari orang-orang penting di sekitarnya. Suatu malam, setelah berpikir panjang, Sinta memberanikan diri untuk berbicara dengan Arga. Saat itu mereka sedang duduk di ruang rawat yang mulai sepi, hanya ditemani lampu malam yang temaram. "Pak Arga?" Suara Sinta terdengar lirih, hampir bergetar. Arga menoleh dengan tatapan penuh perhatian. "Ada apa, Sinta? Kenapa wajahmu terlihat begitu murung?" Sinta menarik napas panjang, lalu menunduk. "Saya pikir, mungkin sudah saatnya saya pergi. Kehadiran saya hanya membuat Bapak semakin banyak masalah. Keluarga Bapak tidak menyukai saya, orang-orang di sekitar Bapak pun banyak yang salah paham. Saya tidak ingin jadi beban." Kalimat itu membuat dada Arga terasa sesak. Ia menggenggam tangan Sinta yang berusaha ditariknya kembali. "Jangan bicara begitu. Kalau kamu pergi, aku akan kembali sendirian, Sinta. Kamu tahu kan, aku sudah cukup lama hidup dalam kesepian. Jangan biarkan aku kembali merasakan itu." Mata Sinta berkaca-kaca. Ia ingin percaya pada kata-kata itu, tapi kenyataan terlalu keras untuk diabaikan. "Tapi bagaimana dengan keluargamu, Pak? Dengan perusahaanmu? Mereka semua menolak saya. Saya tidak selevel denganmu." Arga menatap dalam ke arah Sinta. Suaranya tegas, namun penuh kehangatan. "Aku tidak peduli level apa kata orang. Yang aku tahu, tanpa kamu, aku mungkin tidak akan pernah bangun dari koma. Tanpa kamu, aku mungkin tidak akan belajar arti hidup yang sesungguhnya. Kamu bukan sekadar orang yang merawatku. Kamu penyelamatku, Sinta." Air mata Sinta jatuh tak terbendung. Ia terharu tapi juga takut. Terharu karena akhirnya ada yang mengakui keberadaannya, namun takut karena jalan di depan terasa terlalu sulit. Beberapa hari kemudian, Arga semakin pulih. Ia sudah mampu berjalan dengan bantuan tongkat, meski masih tertatih. Para dokter menyebut pemulihannya sangat cepat, sesuatu yang hampir mustahil. Banyak yang menyebut itu sebagai mukjizat. Arga tahu, mukjizat itu datang karena semangat yang Sinta berikan. Namun saat kabar kepulangannya ke rumah besar Pratama diumumkan, konflik kembali memanas. Nyimer Ratna bersikeras agar Sinta tidak ikut. "Cukup sampai di sini peranmu, Nak. Kamu sudah berjasa dan kami berterima kasih. Tapi kehidupan Arga selanjutnya bukan lagi tempatmu. Ambil uang ini, pulanglah ke desamu." Sinta menatap amplop besar berisi uang di atas meja. Tangannya bergetar. Ia merasa diremehkan, seolah semua pengorbanannya bisa dihapus hanya dengan selembar amplop tebal. Ia menolak dengan sopan, menunduk dan berkata pelan, "Saya tidak pernah melakukan semua ini karena uang, Bu. Terima kasih atas kebaikannya, tapi saya tidak bisa menerimanya, Nyi." Ratna terdiam, lalu tersenyum dingin. "Kalau begitu pergilah tanpa apapun. Itu pilihanmu." Saat itu, Arga masuk ke ruangan dengan langkah tertatih. Ia mendengar sebagian percakapan dan langsung berdiri di samping Sinta. "Tidak, Bu. Sinta akan ikut denganku. Dia bukan orang asing. Dia dan bagian dari hidupku sekarang." Ketegangan memuncak. Untuk pertama kalinya, Arga menentang ibunya secara terbuka. Nyuci Ratna menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Arga, kamu sungguh rela mempertaruhkan segalanya demi dia?" Arga mengangguk dengan tegas. "Ya, Bu. Karena selama 1 tahun aku tidak punya siapa-siapa. Dan justru orang yang paling tidak diduga datang menemaniku. Kalau sekarang aku harus memilih, aku akan memilih orang yang membuatku kembali hidup, bukan mereka yang hanya peduli pada status dan harta." Suasana hening sejenak. Nyern, Ratna akhirnya menunduk. Air matanya jatuh. Ia sadar anaknya sudah dewasa dan punya hak untuk menentukan kebahagiaannya sendiri. Sinta masih berdiri kaku, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia ingin menangis, ingin memeluk Arga, tapi ia juga menahan diri. Dalam hatinya, ia masih bertanya-tanya, apakah benar dirinya pantas mendampingi pria seperti Arga? Hari-hari berikutnya menjadi titik balik. Arga membawa Sinta keluar dari rumah sakit, bukan sebagai perawat, tapi sebagai teman yang selalu ada di sisinya. Mereka berjalan bersama, menghadapi cibiran, tatapan sinis, dan komentar pedas dari luar. Namun, mereka juga menemukan kebahagiaan kecil yang tulus, berjalan di taman, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Arga mulai kembali ke perusahaan, meski langkahnya tidak mudah.
banyak yang meragukan kondisinya. Banyak pula yang mencibir hubungannya dengan Sinta. Tapi Arga memilih untuk membuktikan, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kerja nyata. Sinta pun menjalani kehidupannya dengan penuh kerendahan hati. Ia tidak pernah bermimpi menjadi bagian dari dunia besar dan mewah. Namun ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu mendampingi Arga, apapun yang terjadi. Cerita ini berakhir dengan dua kemungkinan yang sama-sama kuat. Pertama, sebuah akhir bahagia. Arga dan Sinta benar-benar menyatukan hidup mereka. Meski berasal dari dunia yang berbeda, mereka membuktikan bahwa cinta dan ketulusan lebih kuat dari status maupun kekayaan. Pernikahan sederhana tapi penuh cinta mungkin menanti di ujung jalan mereka. Dan semua orang yang dulu meremehkan, akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dengan harta. Atau, sebuah akhir terbuka, Arga dan Sinta tetap berjalan bersama, tanpa memikirkan label, tanpa peduli sebutan apa yang orang berikan.